Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lestari Cahyani Putri. My student number is 2022-0041. And now I will explain about the speech act in the Phragmites. The definition of speech act is states that speech act are a study of how the speaker and hearers use language. By Yule 1996. Jadi speech act itu menyatakan bahwa tindak tutur adalah studi tentang bagaimana pembicara dan pendengar menggunakan bahasa. In the other definition is explains that an action in verbal communication is not only about language but also with action. Jadi dalam definisi ini, speech act itu menjelaskan bahwa tindakan dalam komunikasi verbal itu memiliki pesan tersendiri, sehingga komunikasi itu tidak hanya tentang bahasa, melainkan tentang tindakan. In the conclusion, is speech act is the utterance that occurs and act refer to an action. Jadi speech act itu adalah tindak tutur yang dimana tuturannya yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh ujaran yang dihasilkan. For the next is type of speech act. For the first type is locutionary. Locutionary is the act or producing meaningful utterance, or the basic act of utterance, or producing a meaningful linguistic expression. Jadi locutionary itu adalah ujaran dasar yang memiliki makna atau pengertian dari acuan yang dikatakan. Seperti dalam contoh beware of the fierce dog yang artinya awas anjing galak. Dalam locutionary itu mengartikan atau menginformasikan bahwa di tempat itu terdapat anjing yang galak gitu. Itu untuk locutionary yang dimana menginformasikan. Nah, untuk the next type is illocutionary, is also called the act of doing something in saying something, or an utterance with some kind of function in mind of performs via communicative word of utterance. Nah, jika illocutionary adalah ujaran yang memiliki maksud yang lebih dalam lagi, yang lebih dari sebuah ujaran yang diucapkan, ataupun komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Nah, untuk contohnya seperti tadi, beware of the fierce dog yang artinya awas anjing galak. Jika dalam tipe yang pertama, locutionary itu hanya memberikan informasi bahwa di tempat itu terdapat anjing yang galak. Nah, untuk illocutionary sendiri itu memberikan makna untuk memperingati atau mengancam, untuk tidak mendekat, atau sebuah himbauan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang melihat atau yang membaca bacaan tersebut. For the third and the last type is verlocutionary, is the act that is carried out by a speaker when making an utterance causes in certain effect on the hearer and others. Nah, kalau verlocutionary adalah tindakan yang dilakukan penutur yang menimbulkan akibat tertentu pada para pendengar atau lainnya, atau seperti dampak yang diakibatkan dari ujaran tersebut. Untuk contohnya masih seperti yang tadi, beware of the fierce dog yang artinya awas anjing galak. Jika dalam tipe yang pertama, locutionary itu hanya memberikan informasi bahwa di tempat itu terdapat anjing yang galak, dan di tipe yang kedua, illocutionary itu memberikan ancaman, mengancam atau memperingatkan bahwa untuk orang di sekitarnya untuk tidak mendekat ke tempat tersebut. Nah, jika dalam perlocutionary itu mengakibatkan atau berdampak kepada orang-orang yang membaca tulisan itu untuk tidak mendekati, karena mereka sudah tahu gitu bahwa di tempat itu terdapat anjing yang galak gitu. Jadi perbedaan dalam tiga tipe yang tadi, yang pertama illocutionary itu hanya memberikan informasi bahwa di tempat itu terdapat anjing yang galak. Jika yang kedua, illocutionary itu memperingatkan atau mengancam untuk tidak mendekat ke tempat itu karena di tempat itu terdapat anjing yang galak. Dan untuk yang ketiga dan yang terakhir itu verlocutionary, yang dimana sesuatu ataupun ujaran yang berdampak kepada orang-orang sekitar untuk tidak mendekati tempat itu. For the next, explain about classification of speech act. There are 5 of classification. The first is representative,
Representative are speech acts that the utterance commit the speaker to the truth of the expressed proposition. Nah, jadi representatif itu adalah tindak tutur yang tuturannya mengikat pada pengamatan penutur, biasanya menyatakan fakta atau pendapat dari penutur. Contohnya, the earth is flat, yang artinya bumi itu datar. Jika seseorang mengatakan the earth is flat, itu menyatakan bahwa pendapat dari si penutur hanya, jadi ungkapan tersebut atau ujaran tersebut hanya sebagai pendapat si penutur. Dan representatif juga biasanya meliputi mengingatkan dan pendapat. And the second is directive. Directive is speech act that speaker use to get someone else to do something, include requesting, questioning, command, orders, and suggesting. Jadi direktif itu adalah tindak tutur yang digunakan penutur untuk membuat orang lain atau pendengar melakukan sesuatu, meliputi meminta, menanya, memerintah, atau menyarankan. Contohnya, could you let me pencil please? Yang artinya jika seseorang mengatakan could you let me pencil please, itu mewakili permintaan penutur agar pendengar atau orang di sekitarnya untuk meminjamkan pensil. For the third is commissive. Commissive is speech act that the utterance commit the speaker to some future course of action, include promising, threatening, offering, refusals, and pledges. Commissive adalah tindak tutur pembicara untuk mengikat beberapa tindakan di masa depan, meliputi menjanjikan, mengancam, menawarkan, menolak, dan berjanji. Example is I will be back, yang artinya pembicara berjanji bahwa dia akan kembali lagi. For the fourth is expressive. Expressive is speech act that the utterance express a physiological stage, include thanking, apologizing, welcoming, congratulating. Ekspresif adalah tindak tutur yang mengungkapkan keadaan psikologis, biasanya meliputi terima kasih, permintaan maaf, penyambutan, dan ucapan selamat. And for the last is declaration. Declaration is speech act that the utterance effect immediate change in the institutional stage of affairs and which tend to rely on elaborate extra-linguistic institution, include excommunicating, declaring war, firing from employment. Declaration adalah tindak tutur yang mempengaruhi perubahan langsung dalam keadaan instruksional, meliputi mengucilkan, menyatakan perang, memecat dari pekerjaan. For the example is you are dead to me, yang artinya kamu sudah mati bagiku. Jika seseorang mengatakan you are dead to me, maka penutur itu sudah tidak ingin berhubungan dengan orang tersebut. Maybe that's all for my explanation about speech act in pragmatis. See you in the next video and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.